Kamu bikin baju. Oh iya iya. So kabat ngondol. Bisa nggak kirim ke Taiwan? Nah, harus ikut so kabat ngondol lo ya kamu ya. Aku selalu di Jangan nanti belakangmu kok. ngondol bareng-bareng. Yo, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, kita akan teruskan kembali pembahasan kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Oke, perkenalkan dulu, aku adalah Henry, pemilik asli channel Henry Channel ini ya. Oke, aku adalah orang asli Pariaman dan sekarang tinggal di Jawa Timur ya. Oke, kita lihat dulu hal terbaru apa yang ditampilkan oleh Bunda Fauzana dan keluarganya ya. Oke, di samping saya ada Insta Story Bunda Fauzana ya. Oke, kita lihat dulu, ini sekitar 24 jam yang lalu ya. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih kacau. Iya, lepas dari tangan. Oke, ini adalah kegiatan Bunda Fauzana yang terbaru ya. Ini beliau ini sedang perjalanan ya, sedang dalam perjalanan yang nyupiri Kak Ji ya. Oke, kita lihat dulu sebenarnya kemana Bunda Fauzana ini ya. Kita lihat di Insta Story-nya Kak Ji ya. Bentar ya. Oke, di samping saya ini ada Instastory-nya Kak Ji ya, Irsal Fauzia. Oke, kita lihat dulu kemana arah dan tujuan Bunda Fauzana yang tadi ya. Lagi guys, lagi dan lagi matuk Kak Ji namuah tak kalau diatur Kak Ji. Yo betul dek kopi. Tadi kan Kak Ji pergi keluar, pergi sama Elo, sama si Bada, sama si Aftah ke Pariaman. Bali Bada sekalian pergi ke taruh ke Pasar Baru, kemana? Kampung Baru namanya situ tuh. Terus Kampung Baru situ ada kopi ya bang yang pakai. Oke, di kesempatan kali ini Kak Ji itu bercerita ya, dia upload story-nya ini sekitar jam 1 malaman ya. Jadi sekitar jam 1 malaman dia itu menceritakan bahwa beliau itu nggak bisa tidur gara-gara kopi. Nah, kemudian menceritakan kegiatannya siangnya itu yang tadi bermobil berempat itu ternyata itu Bunda Fauzana dan Kak Ji dan Bada, dan ada salah satu saudaranya yang anak perempuan itu ternyata ke Pariaman katanya. Pariaman maksudnya ini ke kota Pariaman ya. Ke kota Pariaman, karena Pariaman itu terdiri dari ada kota Pariaman, ada Kabupaten Padang Pariaman. Nah, rumah Bunda Fauzana ke kota Pariaman itu mungkin sekitar 40 menitan ya teman-teman ya. Jadi ya cukup jauh. Nah, ini Kak Ji akhirnya juga menceritakan dibarengi eloknya itu ke kota Pariaman untuk kulaan bedak lah bahasa Jawa Timur ya, karena kan ya seperti kita tahu Kak Ji ini kan usahanya memang di bidang permakeupan. Nah, itu ya penjelasannya. Oke, kita lihat dulu hal terbaru apa yang ditampilkan oleh Mas Iyun ya. Oke, di samping saya ada VT terbarunya Mas Iyun ya. Ini 1 hari yang lalu ya. Kita lihat seperti apa sound apa yang dipakai sama Mas Yun ya. Oke, cuman lagu Sunda ya, tapi di sini Mas Yun menampilkan dia memakai kaos hitam, yaitu salah satu lini produk terbarunya Detora, yaitu kaosnya, apa itu namanya, jualan kaosnya Mas Yun ya Detora itu mengeluarkan lini terbaru yaitu SNN. Nah, SNN itu bukan Sobat Ngarit Nusantara ya, tapi Sokabat Ngondol Nuswantoro Nusantara kata Mas Yun ya. Nah, itu bisa dilihat contoh kaosnya seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi yang terbaru dari Mas Yun itu seperti apa.
Oke, ini adalah sekitar 24 jam yang lalu lah ya. Ini video terbaru dari Mas Yun juga ya. Ini ku artikan aja ya pakai bahasa Indonesia ya. Ini pakai bahasa Jawa Mas Yun ya. Aku memang jelek dan tapi nggak ada ceritanya betina bekas servisanku yang jelek. Nah, itulah intinya teman-teman. Nggak tahu ya. Nggak maksudku kita nggak tahu ini terjemahnya seperti apa ya. Apa cuman sekedar konten hiburan aja, kita nggak tahu lah ya. Agak sulit memang diprediksi diterjemahkan ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ke pembahasan utama kita hari ini adalah terkait dengan apa itu Sokhabat Ngondol, yaitu salah satu produk terbaru dari Mas Yun ya. Kita coba kulik, cukup berat ya, cukup dalam ya. Coba kita kulik sebenarnya apa sih SNN yang terbaru dari Mas Yun itu, Sokhabat Ngondol Nusantara itu. Nah, oke, kita lihat dulu apa itu namanya, cuplikan yang unik dari Mas Yun berikut ini ya. Oke, di samping saya ini adalah kronologi pertama kalinya Mas Iyun itu tiba-tiba memposting konten seperti ini ya teman-teman. Ini captionnya seperti ini, aku bacakan aja. Terima kasih untuk para saudaraku yang selalu berdiri tegak lurus di SNN, dan untuk teman-teman dan saudara-saudara saya, dan untuk saudara-saudara saya yang telah ikut membangun nama SNN, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, ini sekitar 5 hari yang lalu ya postingan Mas Yun ini ya. Kemudian gambarnya seperti ini, captionnya seperti yang saya bacakan tadi. Nah, ini kemudian apa itu namanya, menjadi apa ya, jadi kegembiraan sementara ya buat teman-teman yang masih menamakan dirinya Sobat Ngarit ya. Kemudian banyak itu komen-komenan, atau ketika viral di TikTok itu banyak orang yang bersemangat lagi, ini Mas Yun udah menyebut nama SNN lagi. Tapi yang anehnya adalah gini teman-teman, SNN yang dimaksud Mas Yun ini ternyata itu bukan Sobat Ngarit Nusantara, tapi Sokhabat Ngondol Nusantara. Nah, ini apa ya, kalau aku menerjemahkan secara bahasa, Sokhabat itu ya jelas sahabat artinya, Nusantara ya Nusantara. Nah, ngondol ini kan bahasa Jawa ya. Ngondol ini kalau diterjemahkan secara bahasa perbahasa itu artinya ya, ngondol itu kayak semacam mencuri, apa, mengambil sesuatu tanpa izin. Ngondol, gondol, ngondol. Nah, itu yang seperti yang aku ketahui ya, ngondol. Nah, itu nggak tahu ya apakah ini semacam sindiran telak untuk orang-orang yang masih menamakan dirinya Sobat Ngarit, atau orang-orang yang merasa paling nguarit. Nah, karena sebelum postingan ini dirilis oleh Mas Yun itu selalu semacam menyindir teman-teman, menyindir di beberapa postingan itu. Pokoknya beliau ngomong si paling nguaret dewe atau apa gitu. Pokoknya beliau itu, yang pernah ku lihat Mas Yun itu beberapa kali pernah menyindir orang yang paling sok merasa ngarit gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, tiba-tiba beliau bikin kaos seperti ini. Kalau menurutku ini ya semacam plesetan untuk sementara ya. Kalau menurut terjemahanku sementara, ini SNN yang ditampilkan oleh Mas Yun saat ini itu bukan berupa kelompok ya, menurutku ya, bukan merupakan kelompok baru pengganti Sobat Ngarit Nusantara, enggak, tapi cuman hanya sekedar nama produk tertentu aja, nama produk tertentu. Itu untuk terjemahanku sementara ya. Karena apa teman-teman? Ya, nanti akan kubahas lebih lanjut ya habis ini ya. Tak jelaskan dulu ininya apa itu namanya,
gambar yang tadi, gambar yang cewek yang tadi yang kayak orang Cina itu ya. Nah, aku nggak tahu ya apakah itu lagi-lagi merujuknya kepada ini, gambar ini ya. Apakah ini merujuk kepada Bunda Fauzana lagi, karena seperti yang kita tahu, seperti yang sudah pernah kubahas, produk produk kaos Masyun sebelumnya itu ada sablonan anjing, kepala anjing di depan kecil, terus kepala anjing besar di belakang. Itu pernah aku bahas, itu adalah mengarahnya lagi-lagi kepada Bunda Fauzana. Itu udah pernah aku bahas tuntas di konten-kontenku yang terdahulu teman-teman, ketika Masyun merilis kaos itu. Nah, kenapa itu mengarah kepada Bunda Fauzana, tak ceritakan lagi, karena gambar anjing itu, kata Masyun di live-nya, itu adalah berasal dari hujatan-hujatan yang terjadi. Nah, tapi Masyun tidak merinci hujatan-hujatan yang terjadi kepada siapa. Nah, sepanjang yang ku ketahui, hujatan-hujatan yang terjadi kepada Masyun itu nggak pernah setauku dihujat dengan kata-kata anjing. Yang pernah dihujat dengan kata-kata anjing itu adalah Bunda Fauzana dan keluarganya Bunda Fauzana. Buktinya apa? Buktinya teman-teman, kalau teman-teman yang pengikut lama pasti tahu ketika Mas Ion tiba-tiba setelah klarifikasi yang gonjang-ganjing bulan 12 2024 itu kan Mas Ion tiba-tiba menyukai lagu Pancene Kowe Pabu. Nah, Pabu itu kan artinya anjing kan. Nah, kata-kata Pabu itu kemudian dihujatkan kepada Fauzana dan keluarga Bunda Fauzana, sampai-sampai ketika Irsal Fauziah live itu dikatakan keluarga Pabu. Pada saat itu Irsal Fauziah itu bingung, apa itu Pabu, kata Irsal Fauziah pada saat itu. Aku nggak tahu apa itu Pabu. Nah, itu artinya teman-teman, kaos anjing itu jelas-jelas, kaos anjingnya Detora itu ya, itu jelas-jelas mengarahnya, jelas-jelas terinspirasinya dari hujatan yang dialamatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kepada keluarga Fauzana. Nah, itu yang dijadikan Masyun sebagai inspirasi. Nah, kemudian untuk kaos yang gambar perempuan Tionghoa ini, yang sokabat ngondol ini, nah ini menurutku terjemahannya itu ya untuk lagi-lagi sepertinya kayak untuk Bunda Fauzana lagi, karena seperti yang kita tahu, Bunda Fauzana itu pernah merilis sebuah video klip yang hampir-hampir bertemakan seperti orang Cina. Habis inilah ku perlihatkan ya. Dan beberapa kali satu kali atau dua kali aku juga pernah menemui Bunda Fauzana itu kayak, aku nggak bisa bahasa ini, tapi aku bisa bahasa Cina, kata Bunda Fauzana pada saat itu ya. Aku lupa itu apa itu namanya, live-nya Bunda Fauzana itu di bulan berapa, aku lupa. Pokoknya pernah Bunda Fauzana itu menyentil kalau dia ngaku-ngaku nggak bisa berbahasa Inggris, tapi dia bisa berbahasa Cina, kata Bunda Fauzana. Nah, untuk gambar yang ketionghoaan ini coba aku cari ya, video klipnya Bunda Fauzana yang kayak pakaian Cina ya. Coba tunggu sebentar ya. Aku ini udah menemukan videonya Bunda Fauzana ya, yang temanya ke Cina-Cinaan. Nah, inilah bentukannya Bunda Fauzana yang seperti pakai mahkota Dewi Kuan Im ala Cina, di cerita Sun Gokong ya. Nah, ini seperti ini bentukan Bunda Fauzana yang apa itu namanya, yang ke Tionghoaan pakaiannya ya. Nah, nggak hanya itu teman-teman, nggak hanya itu ya, nggak hanya ini ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti lagu-lagunya Bunda Fauzana, itu ada lagu apa yang judulnya Lai Ka Iyo Bana. Itu dentingan-dentingan iramanya itu, dentingan-dentingan
musiknya Laika Iobana itu ada unsur-unsur melodi Cinanya, teman-teman. Coba teman-teman dengerin lagu Laika Iobana, itu ada semacam unsur-unsur ke Tionghoa-Tionghoaan. Nah, ya lihat YouTube-nya sendirilah kalau nggak percaya teman-teman ya. Nah, itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi untuk untuk logo perempuan Cina berbaju merah tadi itu menurutku itu lagi-lagi mengarahnya ke Bunda Fauzana. Karena ya sebelumnya juga yang sablon anjing itu ya menurutku ya itu juga jatuh-jatuhnya ke inspirasi hujatan yang datang kepada Bunda Fauzana. Nah, ini lagi-lagi sepertinya masih mengulangi pola yang sama. Ngasih bentuk sablonan gambar wanita Cina berpakaian Tionghoa juga. Itu ya bisa jadi juga terinspirasi dari Bunda Fauzana lagi. Ya, oke. Ya, oke. Tadi sudah aku jelaskan ya tentang arti dari sablonan Sahabat Ngondol Nusantara ya tadi ya. Tapi Sahabat Ngondol Nusantara tadi itu insya Allah bukan nama grup, bukan nama komunitas baru juga untuk menggantikan Sobat Ngarit ya. Karena apa? Karena dari penjelasan live Mas Yun ini teman-teman. Coba kita lihat dulu ya dari penjelasan Mas Yun itu. Beliau sepertinya kalau dari yang kulihat live-nya ini, beliau tidak membuat grup baru. Kita lihat dulu. Iya, terus ada juga yang DM aku itu ngajakin ikut kayak gitu. Ikut apa? Ikut. Ya itu grup-grup Kampanye. kamu. Apaan punya grup? Enggak, maksudnya orang-orang yang mengikuti. Mungkin apa sih ya namanya? Ya itu loh yang kayak gitu. Sobat-sobat ngarit itu. Ada loh. Sobat Ngondol Nusantara kaya. Ya itu berarti kan sebelumnya Kopdar. Nah itu. Soalnya aku tuh nggak tahu grup-grup kayak gitu, aku nggak tahu. Oke ya, jadi kalau dilihat dari pernyataan Mas Yun barusan ya, Mas Yun bilang beliau tidak memiliki grup apapun. Nah, itu makanya salah satu teman PK-nya Mas Yun yaitu Dinda yang tadi itu. Kemudian kan banyak NDM untuk nyuruh ikut kopdar Sobat Ngarit ya. Nah, Mas Yun gitu kebingungan sendiri. Tapi yang jelas di sana barusan Mas Yun sudah menegaskan dua hal yang ditegaskan. Yang pertama, Mas Yun tidak memiliki grup atau komunitas apapun. Nah, ya berarti yang terjemahannya beliau benar-benar seperti yang pernah juga aku jelaskan, aku bikinkan konten. Mas Yun benar-benar sudah meninggalkan yang namanya Sobat Ngarit Nusantara, SNN yang kepanjangannya Sobat Ngarit Nusantara. Seperti yang dulu pernah aku bilang bahwa Mas Yun itu memiliki sikap yang tegas ketika dia sudah bilang meninggalkan secara total hura-hura itu Sobat Ngarit. Nah, kemungkinan besar dia nggak akan pernah kembali lagi ke Sobat Ngarit. Nah, tetapi anehnya kenapa masih banyak aja orang mengadakan kopdar itu ya. Dan kemudian ketika orang mengadakan kopdar itu juga orang banyak mengatasnamakan ngarit dan mungkin itu juga yang disindir oleh Mas Yun beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu lah. Mas Yun itu di VT-VT-nya menyindir si paling ngaret kata Mas Yun. Aku pernah nemoni sekitar 1-2 VT TikToknya Mas Yun itu menyindir orang-orang yang paling sobat ngarit. Nah itu yang ditegaskan oleh Mas Yun ya di VT-VT-nya ya. Jadi
Kalau dari pembicaraan barusan itu sepertinya Mas Yun itu tidak memiliki grup komunitas apapun. Terus yang kedua dari pembicaraan yang barusan juga itu itu yang seperti yang pernah ku jelaskan sebelumnya ya. Yang ku jelaskan sebelumnya bahwa itu mungkin cuman produk lini tertentu aja yang mungkin juga bisa berubah-ubah lagi. Hanya sekedar produk, bukan komunitas baru kalau menurutku ya. Tapi nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Apakah Mas Yun mungkin berubah pikiran untuk mengganti total yang namanya Sobat Ngarit menjadi Sobat Ngondol, ya nggak tahu lagi ya, itu keputusan ada di tangannya Mas Yun ya. Tapi yang jelas untuk sementara ini yang bisa aku terjemahkan bahwa Mas Yun tidak mengikuti grup apapun, komunitas apapun, dan kaos yang Sobat Ngondol tadi itu cenderungnya lebih mengarah ke Bunda Fauzana. Nah, itu udah kejelaskan juga ya. Ya oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Mungkin untuk salah-salah kata atau teman-teman yang punya info yang lebih valid dari saya bisa di komen-komen di bawah ya. Untuk salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.